lanjutkan ya. Ya. Ya, Pak. Nah, tadi ini dari penelitian ini mencari sesuatu dalam masyarakat ya. Yes. Halo? Ya, halo. Ya. Jadi kita masuk di sini bahwa konsep dasar penelitian. Coba, metode penelitian ini merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu kan. Jadi ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Nah, menurut Yuyun Surya Sumantri bahwa yang dimaksud dengan metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Tolong mute-nya Bu di itu anak-anak tuh. Mute-nya di off. Mic-nya ditutup. Metode merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Jadi yang rasional itu memberikan kerangka berpikir yang koheren atau logis. Jadi dalam hal ini dalam metode penelitian ini kita bahwa pendekatan rasional ini logis. Logis itu bisa diterima oleh akal sehat manusia. Jadi bukan yang sifatnya diterima. Jangan demikian bahwa kemudian yang empiris itu juga merupakan bahwa pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Nah, jadi ya secara empiris kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali begitu kan kejadian-kejadian yang mungkin bisa berupa kejahatan, tapi ternyata disimpulkan bahwa yang pelakunya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, dalam hal ini bahwa secara empiris sudah memastikan suatu kebenaran atau belum? Nah, ini juga kita harus melihat bahwa kondisi pendekatan rasional dan empiris itu betul-betul bisa dipahami, begitu kan, oleh para mahasiswa terutama ya. Karena walaupun bagaimana kita di dalam metode keilmuan ini gabungan antara rasional dan empiris itu menghasilkan sebuah kebenaran. Nah, di dalam belajar dalam penelitian ya, di dalam penelitian boleh salah, dengarkan ya. Dalam penelitian itu boleh salah, boleh terlambat, begitu kan, tapi tidak telat. Tapi yang utamanya di dalam penelitian itu tidak boleh bohong. Jadi ada yang suka bohong. Jadi tidak boleh bohong ya. Bohong. Dalam penelitian ini tidak boleh ada yang bohong. Karena nanti akan ketahuan bahwa kebohongan itu di dalam tulisannya. Nah, contoh misalkan mengutip pendapat orang lain padahal dia menganggap bahwa ini adalah pendapat sendiri. Begitu dicek plagiat dalam sistem plagiat, yaitu portal Garuda di Indonesia itu ada, ternyata itu adalah pendapat orang lain semuanya, bukan pendapat sendiri. Nah, ini harus hati-hati karena yang namanya plagiat itu bisa berbuntutnya ke hukum. Selanjutnya, dengan cara ilmiah ini diharapkan data yang akan didapat dalam penelitian ini adalah data yang objektif. Artinya semua orang memberikan penafsiran yang sama. Contoh begitu kan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis sekarang ini, pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia di September kemarin itu sudah masuk ke dalam
krisis ekonomi, gitu kan? Nah, apakah pernyataan itu objektif? Nah, begitu kan? Nah, kondisi ini perlu kita lihat bahwa objektif tidaknya, begitu kan? Bahwa objektif tidaknya sebuah pernyataan itu harus bisa dilihat oleh penafsiran orang yang secara bersama-sama. Nah, jadi itu saya kira ya yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan demikian, yang objektif itu betul-betul memberikan ketentuan ataupun melakukan hal yang sama dengan orang lain, gitu kan? Dosen memberikan nilai kepada mahasiswa objektif, bukan memberi, karena begitu kan? Sehingga dengan menilai ini ada indikatornya, presensi kehadirannya dihitung, kemudian juga keaktifan di kelasnya juga dihitung, kemudian melaksanakan tugasnya atau tidak. Jadi dalam hal ini begitu mendapat nilai C, D atau A itu penafsiran sama, oh dia itu pantas begitu. Mendapat nilai itu karena begitu. Jadi objektivitas ya. Kita memberikan sesuatu itu harus objektif. Kemudian valid. Berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi di lapangan. Jangan ngarang, jangan bohong, jangan ngarang, begitu kan? Karena dengan bohong dan ngarang, yaitu menimbulkan bahwa apa yang terjadi yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti mungkin bisa beda. Nah ini ya. Jadi contoh misalkan sekarang gugus tugas di COVID-19 itu ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Di tingkat desa dan kecamatan itu sama dengan datanya dengan gugus tugas yang ada di kabupaten yang dikenakan oleh Kominfo atau tidak. Sehingga dengan demikian bahwa apa yang kita tulis antara data yang dikumpulkan dengan data yang di lapangan itu betul-betul valid. Sehingga nanti di bab 3 itu, di bab 4 itu, sebelum melakukan bahasan, para peneliti itu harus melakukan validitas, di mana bahwa validitas data dilakukan dengan uji validitas, sehingga sampai sejauh mana kebenarannya itu bisa diperoleh. Dan yang ketiga adalah reliable, yaitu adanya ketepatan, keajegan, konsisten data yang didapat dari waktu ke waktu, ya. Dari waktu ke waktu. Jadi betul bahwa contoh misalkan biasanya ini adalah ke dokumentasi lahirnya Kabupaten Bandung itu 400 sekian tahun yang lalu dengan yang sekarang ini pasti sama. Jadi jangan sampai kalau dalam historis itu, sejarah itu, jangan sampai melupakan sejarah. Karena saya tidak setuju kalau sekarang ini Mendikbud ingin menghilangkan mata pelajaran sejarah. Nah ini karena nanti bisa saja sejarah kita tidak reliable, yaitu tidak ada keajegan, konsistensi dari waktu ke waktu. Selanjutnya dari kegiatan penelitian, ya ini metode ya kegiatan penelitian. Dari kegiatan penelitian ini dilakukan dengan ada tujuan tertentu. Ada yang mengembangkan ilmu bagi mahasiswa administrasi bisnis, mungkin untuk tugas akhir skripsi. Bagi saya itu adalah untuk mengembangkan ilmu. Dan saya sekarang sedang melakukan penelitian dengan Pak Indra, dosen bisnis juga, dosen bisnis.
Pak Indra ya, Yoga. dengan Pak Indra Yoga, yaitu penelitiannya di sana. Saya juga melakukan penelitian di Pasir Jambu karena satu-satunya di Indonesia itu ada material center bekas pertanian. Nah, saya melihatnya dari pengembangan 1000 kampung Kabupaten Bandung. Alhamdulillah udah mau selesai. Bahkan data yang diperoleh semuanya saya online, begitu kan? Semuanya online. Jadi tidak terjun ke lapangan. Ke lapangannya itu hanya waktu itu melalui asisten, yaitu mengantarkan surat izin dari Kesbangpol, begitu kan? Nah, selanjutnya saya melakukan wawancara, baik dengan pelaku pandai besi di sana, begitu kan, dengan BPD, dengan BUMDes, dengan yang lainnya. Bahkan saya melakukannya dengan wawancara dengan ketua DPR, kepala dinas perindustrian, begitu kan, dengan Pak Sekda, semua dilakukan wawancara, ya. Jadi tidak ketemu karena suasana COVID. Jadi tidak terhambat, begitu, tidak terhambat. Hanya mungkin pernah juga ini kan mahasiswa, karena dalam hal ini juga saya dibantu oleh 2 mahasiswa dari administrasi negara, hanya mengambil foto-foto lokasi, gitu. Hanya mengambil foto-foto lokasi. Nah, ini tujuan tertentu, tujuannya bagi mahasiswa administrasi bisnis membuat tugas akhir, yaitu skripsi. Dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 hal utama, yaitu nanti ya para mahasiswa itu yang melakukan penelitian itu, yang pertama bisa menemukan apa yang dicari. Karena pada dasarnya penelitian itu harus dilandasi oleh adanya hasrat ingin tahu. Hasrat. Nah, ingin tahu, ya. Jadi kalau tadi di atas sini bisa gitu kan? Tadi itu bisa dilihat bahwa ini mencari sesuatu. Ini rasa ingin tahu apa sih yang terjadi di masyarakat, gitu kan? Jadi dalam hal ini adalah bisa menemukan, gitu kan? Menemukan apa yang dicari. Bagaimana menemukannya? Kita melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan. Contohnya, begitu kan? Kenapa sih di tol bank sekarang tingkat penggunaan SDM itu dikurangi? Karena semuanya udah online. Nah, perbankan saya kira dalam hal ini kan kita tidak bisa, sekarang ini tidak usah bolak-balik bank, ya, cukup dengan megang HP saja, kemudian rekening kita penuh, begitu kan? Dalam arti penuh itu relatif, ya. Penuhnya ketua DPR mungkin beda dengan penuhnya bupati, penuhnya mahasiswa berbeda mungkin dengan penuhnya pengusaha Mang Donald, begitu. Nah, jadi ini kita bisa melihat, bisa menemukan apa yang sebetulnya kita cari. Dan melalui penelitian kita bisa membuktikan, begitu kan, apa yang dicari dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu melalui data yang di lapangan itu, yaitu melalui instrumen penelitian ini di mana dibuat oleh si peneliti berdasarkan kepada itu kan rumusan masalah, problem atau dengan problem question. Jadi dengan tujuan bisa menemukan, pertama menemukan aja dulu, oh ini permasalahannya, begitu kan. Kemudian membuktikan bahwa ini dengan data, begitu. Yang ketiga mengembangkan pengetahuan tertentu. Apa ini? Teori. Sehingga makanya dalam hal ini hati-hati di dalam bab 2 nanti menulis skripsi itu, bahwa teorinya itu harus nyambung. Karena namanya, maaf saya kira ya, di semester 5
Anda mungkin masih jarang-jarang mengadakan studi kepustakaan. Duduk seharian atau berjam-jam di perpustakaan membaca buku. Nah, di dalam menulis skripsi itu harus dilakukan. Mungkin yang bekerja bisa pada hari Sabtu, mungkin bisa Minggu, ataupun mungkin dengan perpustakaan di. Yang penting kuotanya aja memadai. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat dalam hal ini mengembangkan pengetahuan tertentu itu karena dilihat. Kenapa pengetahuan harus berkembang? Harus berkembang. Semakin berkembangnya suatu pengetahuan, maka pembangunan kemajuan sebuah negara itu semakin meningkat, makin baik. Nah, permasalahannya bisa kita lihat negara-negara maju. Salah satu contoh dalam sains itu adalah Jerman. Jerman itu kan negaranya sangat maju sekali karena apa? Penelitian kita mereka itu sangat dihargai oleh negara sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu meroket pembangunan pelayanan masyarakat dan lain-lain. Jika dengan demikian, begitu kan? Ya. Dengan demikian, dari ketiga hal tersebut tadi, maka implikasi dari hasil penelitian ini akan dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah. Itu yang paling utama. Begitu kan? Jadi dengan menemukan berarti paham. Gitu kan? Dengan memecahkan berarti adanya pembuktian yang dibantu dengan teori. Dan mengantisipasi masalah ya seorang peneliti apalagi mahasiswa calon sarjana begitu kan punya analisis kan. Punya analisis sehingga dengan demikian bahwa si mahasiswa tersebut begitu kan bisa melihat bahwa perkembangan dari sebuah pertumbuhan pengetahuan ini bisa memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Begitu juga para mahasiswa. Nah, selanjutnya ini masih ada yang masuk ya, tungteng itu. Nah. Halo? Putus. Iya Pak. Ya, masih baru pada masuk itu. Ya, udah bergabung ya. Masih ada yang belum Pak? Oh, masih ada yang belum Pak katanya. Iya. Nah, jadi ketinggalannya. Susah masuk katanya Pak. Oh ya, nanti absennya diisi setelah saya selesai tayangan ini ya. Siapa? Oke Pak. Siap. Presensinya. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka metode penelitian ini bisa diartikan. Apa sih sebetulnya metode penelitian ini? Yaitu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, data yang valid, data yang reliable, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan. Nah, sekarang administrasi bisnis itu kan merupakan pengembangan dari niaga, perniagaan, begitu kan? Perniagaan ini kan membantu terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, begitu kan? Tapi perniagaan ini apa sih sebetulnya? Nah, dalam hal ini bisa dilihat dari konteks bisnisnya. Karena dalam sebuah perniagaan itu akan diketahui tentang, begitu kan, bagaimana proses manajemen terjadi, bagaimana mengukur efektivitas dan efisiensi, karena yang dilihat dalam perniagaan ini, kalau dilihat dalam bisnis itu adalah keuntungan. Tapi kalau perniagaan ya perniagaan saja berjalan. Tapi begitu ke bisnis, win-winnya itu adalah keuntungan. Sehingga dengan demikian bahwa di dalam penelitian ini juga kita bisa melihat sejauh mana perkembangan sebuah perusahaan itu
bisa maju, begitu, bisa maju karena dalam hal ini adanya pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu apa? Konteks manajerial, sumber daya manusia dan lain-lainnya diterapkan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Jadi jangan menempatkan orang itu karunya lah daripada nggak punya kerja sok. Nah itu. Jadi jangan sampai, kan ada istilah dulu lah mengpengcan can jadi pegawai negeri. Nah, pegawai negeri belum dibuka, daripada nganggur, cobalah ngajar di SD. Coba, jangan dicoba-coba ngajar, begitu. Apalagi di SD, begitu. Siapa tahu itu guru di SD itu adalah para pejuang yang sangat hebat, begitu kan? Bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya, menerapkan disiplin, karakter dan lain-lainnya kepada siswanya, sehingga begitu dia dewasa, murid-muridnya dewasa itu menjadi orang-orang sukses dan orang-orang hebat. Sehingga dengan demikian, begitu kan, tadi dengan cara ilmiah itu, begitu kan, dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang sosial. Nah, sebetulnya kuliah saya itu hanya sampai di sini sebetulnya untuk pertemuan sekarang. Karena dengan melihat ini, begitu kan, dengan melihat kondisi yang saat ini, begitu. Di dalam penelitian itu bisa melihat tentang pertamanya kita melihat dengan adanya fenomena saja, begitu kan, ya, dengan adanya fenomena di mana bahwa fenomena tersebut ada di sekitar kita, ya. Jadi jangan sampai penelitiannya itu, ini jangan yang sulit-sulit, ya. Di dalam penelitian penyusunan skripsi nanti jangan yang sulit-sulit, cukup saja yang ada di sekitar kita. Ini ada kakak kelas Anda, ya, yang sekarang lagi di BIM. Yang saya kebetulan saya pembimbingnya, begitu kan? Dia akan melihat tentang penelitian di perusahaan tempat dia bekerja. Kata saya jangan, bahaya kalau di tempat bekerja. Karena apa? Begitu ada hal-hal yang kurang, gitu kan? Kata-kata yang sugestif, begitu ada di dalam tulisan kita, di dalam skripsi. Kemudian skripsi itu dibaca oleh pimpinan kita, bahaya. Karena banyak sekali saya membimbing seorang polisi, begitu, lalu lintas yang sangat strategis. Dia ditempatkan di bagian SIM, tapi karena menulis skripsi tentang lalin, jalur popo macet dan lain-lainnya, akhirnya dia sampai tempatkan di Alamas, ya, untuk keamanan, gitu kan. Itu kasihan. Kemudian juga ada dulu Propos juga yang penelitian di Ranu Sulaiman di kantornya sendiri, tapi karena itu ada kata-kata sugestif yang menyinggung kira komandan, akhirnya di Papua, begitu. Nah, banyak juga hal-hal yang jadi lebih baik penelitian itu yang kita ketahui, begitu kan, bahkan mungkin sekarang bisa mencari dengan medsos. Salah satu yang saya bimbing itu adalah penelitiannya di Science Center Soreang, yaitu ada gedung budaya di situ, ya, di mana dia melihat dari sisi promosi dalam menunjang pendapatan asli daerah, bisnis kan di situ, ya. Jadi promosinya macam apa, strategi bisnis apa, promosinya, kemudian dari strategi bisnis itu pendapatan daerah dari Science Center milik Pemda Kabupaten Bandung itu berapa, sehingga dengan demikian bisa melihat bahwa dilihat dari profitnya, karena tujuannya dibangunnya gedung tersebut adalah supaya terjadinya the profit oriented, begitu kan. Nah, sehingga dengan profit oriented di sini bisa melihat bahwa pertumbuhan dan minat masyarakat untuk melihat sasana budaya yang ada di Kabupaten Bandung itu seperti apa kondisinya. Nah, kembali lagi tadi ke dalam rasa ingin tahu, ya,
rasa ingin tahu para mahasiswa, para peneliti di dalam melakukan penelitian ini sangat tergantung kepada, gitu kan? Sangat tergantung kepada pengetahuan kita. Karena apa? Karena landasannya adalah di sini wawasan teoritisnya. Nah, jadi dalam konteks bisnis itu dilihat dari fungsi dan konsep manajemen bisnis, kita sudah mengetahui, memahami apa, begitu kan, tentang bisnis ini. Karena nanti, apalagi nanti di semester 6 kan, metode penelitian bisnis, semester 7, 8 yang sekarang masih 8, kalau di kurikulum baru nanti ke semester 7, apalagi sekarang dengan berlakunya oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, yaitu adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana para mahasiswa itu untuk di UNUR itu yang angkatan 2 semester itu bisa belajar di luar kampus. Artinya bisa belajar di program studi lain, katakanlah di Fakultas Ekonomi, ngambil mata kuliah apa, begitu kan. Kemudian apa mungkin dalam hal ini bisa saja magang yang belum bekerja di BUMDes, begitu, atau di Badan Usaha Milik Desa, ataupun di sektor pariwisata, yang mana dinas instansi yang digunakan untuk magang ataupun kuliah di luar oleh mahasiswa itu punya kerjasama dengan Universitas Nusantara. Nah itulah saya kira yang perlu kita lihat, sehingga dengan demikian bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita bisa belajar dengan baik. Walaupun ini sangat-sangat ini karena lagi sekarang untuk berkerumun datang ke kampus dan lain-lainnya, karena untuk PSPP di UNUR sendiri kemarin di universitas juga online, begitu kan, dan besok pun di SIP itu di kampus 2 juga dilakukan secara online. Jadi dalam hal ini, dalam belajar ini seperti siapa ini yang naik saja ke udara itu, Abu Nawas ya. Jadi seperti Abu Nawas naik ke atas, tapi walaupun bagaimana kita ini adalah menggunakan teknologi, di mana bahwa teknologi ini. Nah itulah mungkin yang saya bisa sampaikan saat ini. Mudah-mudahan Selasa depan lebih baik lagi, lebih efektif, dan kita sepakat mungkin kalau untuk kuliahnya dimulai pukul berapa kira-kira yang 5 Jam 5 Pak. 5. Oh gitu ya, yang jam 5 saja begitu kan? Jam 5 Pak. Ya kalau begitu ya silakan begitu kan. Ini Pak Dilan baru masuk ya. Jadi kalau pakai masih pakai helm ya di jalan ya, maunya kuliah. Rika kuliah eta, aduh ya Allah, ade konsentrasi ya Allah. Semacam ya orangnya. Egi Irfan baru masuk, kemana dari tadi? Bobo Pak, Bobo ya dulu sama Pak, Bobo wae ta Pak. Sidik Bobo wae Pak ta. Bisa dilihat elemen semuanya. Ketua kelas ini ada berapa? 29. Naon aku make jeung aya presentasi sagala eta Rika. Itu sedalam. Rek presentasi naon Rika? Salah mindset terusnya. Pencet nih Pak. Oh iya. Rika, keluar dulu Rika. Rika
Rika Ibakula Rika. Rika keluar dulu. Rika keluar dulu Rika. Hari siapa tuh Bapak? Eta Rika bukan itu ininya. Bukan Rikanya yang keluar. Close dulu. Wah, ini cara close-nya. Ya HP saya. Rika ya. Di mood Pak. Rikanya nih. Yes, ini dulu. Nggak bisa dari sini. Ya. Wih, dah. Sok semuanya dipoto dulu. Yang belum ini. Saya mah berdua sama Sok. Ika. Yang kedua. Sok, foto dulu. Sama Ika. 1, 2, 3. Nah. Gaya sampai Pak. Eta mah kayak lu masuk. Oke. Ayo Rika presentasi. Tarik sis. Mongko. 11 ya yang hadir ya. Dua Pak. Dua mana ini angkanya 19. 22 Pak. Oh iya kan Bapak. Kita apa berdua? Apaan dua? 19 tuh. Hanya 19 orang ya. Imam tong perem wae atuh. Bapak saya berdua, si Isa nggak punya kuota cuma. Oh. Jadi 20 ya. 20. Ya. Ya. 20 Pak. Banyak keduaan. Pak. Ini di saya mah Punya kota Pak. Isam nitip absen Oh, Pak. silakan ngisi presensi kehadiran. Presensi kehadirannya diisi. Mantap Pak. Siap, Pak. Dan untuk kuliah hari ini Siapa? ya Rika, Fitri, Ahmad, Nadia. Like a Hellcat.